yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan menganugerahkan rahmat, karunia, hidayah dan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Tidakkah kita sadari bahwa tiap tarikan nafas kita itu nikmat pemberian Allah? Tiap detak jantung kita, tiap denyut nadi kita, tiap kedipan mata kita, gerakan tangan dan kaki kita, itu semuanya mengandung nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ternilai harganya. Dan pernah membayangkan kita, apakah pernah kita membayangkan seandainya Allah berhenti, menghentikan detak jantung kita, menghentikan denyut nadi kita, membuat mata kita tidak bisa berkedip, tangan dan kaki kita tidak bisa digerakkan, bukankah kematian akan menemui kita? Maka begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah, semestinya dan seyogyanya harus kita syukuri bersama, dan jangan pernah biarkan diri kita itu ngersulo, gerutu, protes, seolah-olah Allah belum memberikan kita apa-apa, seolah-olah hidup kita ini terus-menerus sengsara dan menderita. Maka ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita hadirkan rasa syukur kehadirat Allah dengan hati yang senantiasa ikhlas, lega lilo dengan keadaan kita saat ini. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, apakah sedang dilapangkan rezeki ataukah sedang disempitkan rezeki, dalam kondisi sehat ataupun sakit, senantiasa tetap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena banyak orang yang sesungguhnya lebih menderita dan tidak lebih beruntung dari kita. Kemudian lisan kita senantiasa basah dengan kalimat hamdalah, alhamdulillah, 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 tidak pernah terucap ngersulo, ngerutu. Kemudian berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah dipergunakan untuk ibadah. Mumpung diberi sehat, bisa jalan, datang ke masjid untuk sholat berjamaah, datang ke masjid untuk menghadiri majelis taklim. Jangan menunggu sakit stroke kemudian pakai tongkat dipapah baru datang ke masjid. Kemarin kemana ketika masih sehat? Diberi nikmat rezeki, sebagian rezeki gunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena takwalah sesungguhnya derajat kedudukan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditentukan. Semakin seseorang itu bertakwa, semakin tinggi derajat dan kedudukannya di hadapan Allah. Meskipun di hadapan manusia mungkin dia kurang dihargai, kehadirannya tidak diharapkan, diremehkan, tapi dia takwa kepada Allah, taat kepada Allah, derajatnya tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sebaliknya, semakin seseorang itu tidak bertakwa kepada Allah, semakin mengabaikan perintah-perintah Allah, semakin melanggar larangan-larangan Allah, kehidupannya semakin rendah dan hina derajatnya di hadapan Allah. Meskipun di hadapan manusia dia dihargai, disanjung, dielu-elukan, followernya banyak, tapi karena dia tidak bertakwa kepada Allah, dia hina di hadapan Allah, derajatnya rendah di hadapan Allah, lebih rendah dari binatang ternak. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim nomor hadis 7621,
dari sahabat Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah dawuh, innallaha yuhibbu abdan taqi wal ghani al khafiyyi. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang kaya hati dan tersembunyi. Ada 3 golongan manusia yang dicintai oleh Allah di dalam hadis ini. Yang pertama, Allah itu mencintai orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan puasa yang kita kerjakan dalam rangka menjadi orang bertakwa, yang berarti dalam rangka menyai cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum takwa itu artinya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, apakah yang dinamakan takwa itu?" Maka Ubay balik bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, apakah Anda pernah lewat di suatu jalan yang berduri?" Maka Umar menjawab, "Ya, pernah." Ubay kembali bertanya, "Apa yang kau lakukan ketika lewat jalan yang berduri, yang terjal?" Umar menjawab, "Aku berhati-hati berjalan, melangkah selangkah demi selangkah agar tidak terkena duri tersebut." Ubay mengatakan, itulah takwa. Berhati-hati, jangan sampai jatuh pada perbuatan, pada tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diharamkan oleh Allah. Maka orang bertakwa itu berhati-hati menjaga dari hal-hal yang diperbolehkan dalam rangka agar jangan sampai jatuh pada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dalam syariat puasa kita diajarkan tidak makan dan minum serta berhubungan biologis suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Padahal boleh jadi yang dimakan itu zatnya halal, yang diminum zatnya halal, diperoleh dengan cara yang halal, berhubungan dengan suami atau istrinya sendiri, tetapi ketika kita sedang berpuasa diharamkan oleh Allah, dilarang oleh Allah. Artinya apa? Orang yang puasanya berhasil, orang yang bertakwa itu mampu mengendalikan diri dari hal-hal yang halal, lebih-lebih daripada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hal-hal yang halal saja terjaga, tidak hanya menurutkan nafsu makan, nafsu minum, nafsu biologis, dijaga lebih-lebih dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bertakwa itu, buah dari keberhasilan puasanya adalah mampu menjaga diri dari segala bentuk hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Kalau hidup hanya untuk makan, minum, berhubungan biologis, apa bedanya manusia dengan yang bukan manusia? Maka puasa yang kita kerjakan mengantarkan kita menjadi orang bertakwa, orang yang mampu mengendalikan diri, orang yang mampu menahan dirinya, tidak hanya menuruti hal-hal yang halal, mampu mengendalikan diri lebih-lebih dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah senang, Allah cinta kepada orang yang bertakwa, yakni orang yang senantiasa taat menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, orang yang mampu meninggalkan hal-hal, yang mampu mengendalikan diri dari hal-hal yang halal dalam rangka jangan sampai jatuh pada perbuatan yang haram. Ada uang tidak jelas antara ini halal atau haram, syubhat, ditinggalkan agar tidak jatuh pada perbuatan haram.
ada makanan tidak jelas halal atau haram, ditinggalkan agar jangan sampai jatuh pada perbuatan atau makan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah senang, Allah cinta kepada orang-orang yang kaya hati, al-ghani. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafsi. Tidaklah dikatakan orang kaya itu yang banyak harta, tetapi yang dikatakan kaya itu adalah orang yang kaya hati, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi hidupnya sederhana, di rumah yang sederhana, makannya juga sederhana. Di tengah-tengah kondisi kesederhanaan itu atau bahkan kekurangan itu, dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Maka orang ini kaya hati meskipun mungkin dia miskin harta. Tapi sebaliknya orang kaya, uangnya banyak, hartanya banyak, rumahnya megah, mobilnya mewah, tidur di spring bed yang mahal, rumahnya dihiasi dengan berbagai aksesoris yang mahal, tapi di tengah-tengah kekayaan itu dia merasa kurang, akhirnya mengambil sesuatu yang bukan haknya. Maka orang seperti ini miskin hati meskipun dia kaya harta. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang kaya hati, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaya hati ini diajarkan oleh puasa. Ketika kita sedang puasa, begitu inginnya makan, semua makanan ingin kita makan, semua minum ingin kita minum, tapi begitu berbuka, ternyata hanya dengan makan satu piring nasi, satu gelas minuman, perut kita sudah merasa kenyang dan cukup. Ternyata kebutuhan manusia itu tidak sebesar nafsunya, keinginannya, gengsinya. Maka hidup itu harus sesuai kebutuhan, bukan mengikuti gengsi dan keinginan. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka orang yang kaya hati, merasa cukup dengan yang diberikan oleh Allah, dalam hidupnya qanaah, merasa cukup dengan yang diberikan oleh Allah. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Ungzuru ila asfala minkum wala tangzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah orang yang lebih bawahmu, jangan lihat orang yang lebih atas, kamu akan mampu bersyukur. Dalam rangka menghadirkan rasa syukur, merasa cukup dengan yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan dunia ini, dalam urusan dunia ini, kita harus melihat, memandang orang yang lebih sengsara, lebih menderita dari kita, tidak lebih untung dari kita. Kita punya rumah, alhamdulillah. Banyak orang yang tidak punya rumah, hidup tinggal di kos-kosan, bahkan ada yang sampai di kolong jembatan, di pinggir-pinggir sungai. Kita bisa punya rumah, alhamdulillah. Kita bisa kerja, alhamdulillah. Banyak orang yang tidak bisa kerja, meskipun penghasilan kita tidak terlalu besar. Kita sehat, alhamdulillah. Banyak orang sakit yang lama tidak sembuh-sembuh. Maka agar hadir rasa syukur terhadap Allah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, maka mensyukuri apa yang ada saat ini, jangan iri, dengki dengan apa yang dimiliki orang lain. Kalau itu mampu kita hadirkan, maka kita termasuk orang-orang yang kaya hati, meskipun mungkin kita miskin harta. Dan orang yang kaya hati itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah senang, Allah cinta kepada al-khafi, orang yang tersembunyi, orang yang senantiasa menyembunyikan amal solehnya, amal ibadahnya, sehingga orang lain tidak tahu. Boleh jadi yang tahu hanya dirinya,
dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diajarkan oleh puasa. Kalau kita sholat, lebih-lebih sholat di masjid, boleh jadi pasti dilihat oleh orang lain ketika kita berjalan dari rumah ke masjid. Kalau kita infak dan sedekah, boleh jadi orang lain melihat. Apalagi kita haji umroh, kadangkala pamitan diantar oleh tetangga sa-RT sa-gang. Tapi ketika kita puasa, hanya kita dan Allah saja yang tahu. Maka dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Kullu amali bani Adam lahu ila siyam, fa innahu li wa ana ajri bihi." Seluruh amal anak Adam itu untuk dirinya sendiri kecuali siam, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang memberikan balasannya. Betul-betul puasa yang kita kerjakan ini tersembunyi, hanya kita dan Allah yang tahu. Ketika kita masuk rumah, rumahnya dikunci, ada gerbang-gerbangnya ditutup, dikunci, rumahnya ada pintu-pintunya dikunci, masuk kamar, kamarnya dikunci. Kita makan, minum, orang lain tidak tahu. Orang lain bisa kita bohongi bahwa kita sedang berpuasa, sebenarnya tidak berpuasa. Tapi apa yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rela berhaus-hausan, rela berlapar-laparan, ikhlas melakukannya karena Allah. Maka orang yang tersembunyi, menyembunyikan amal ibadahnya itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah, adalah rajulun tasaddaqa bisodakotin fahfa hatta la ta'lama simanuhu ma tunfiku shimaluhu. Orang yang bersedekah yang disembunyikan sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kirinya. Maka sedapat mungkin amalan ibadah kita sembunyikan dari hiruk pikuk manusia. Tidak usah dipublikasikan. Sholat tahajud itu bagus kalau setiap hari bisa sholat tahajud. Tapi tidak usah diinfokan setiap jam 2:30, di-share neng grup WA, monggo dulur saudara-saudara sholat tahajud. Seolah-olah menginfokan, ini loh saya sudah melaksanakan sholat tahajud. Ini tipis antara ajaan dan riya. Setiap hari bisa membaca 1 juz Al-Quran, kemudian di-share neng grup, alhamdulillah hari ini sudah bisa hafal, bisa tilawah 1 juz. Antara riya dan ajakan itu sangat tipis. Maka sedapat mungkin ibadah yang kita lakukan kita sembunyikan dari hiruk pikuk manusia. Biarlah Allah dan kita saja yang tahu. Mau berangkat umroh, mulai dari rumah semua tetangganya dipamiti, sampai bandara dilaporkan, alhamdulillah sudah sampai bandara. Sampai Madinah dilaporkan, ketika di Raudhah dilaporkan, tawaf dilaporkan. Ini mau ibadah atau mau reportase? Sembunyikan ibadah kita biar Allah dan kita saja yang tahu. Karena manusia itu punya potensi senang sekali dipuji, takut dicela. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, boleh ibadah kita itu, sedekah kita itu dinampakkan hanya dengan satu niat, agar dicontoh orang lain. Tetapi ketika kita sembunyikan itu lebih baik. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 271. In tubatu sodakoti fani immahi wa in tufuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Jika kamu tampakkan sedekahmu itu baik bagimu, tapi jika kau sembunyikan itu lebih baik. Maka lebih baik amal ibadah kita sembunyikan di hadapan manusia, sehingga Allah dan kita saja yang tahu. Dan orang yang al-khafi, orang yang menyembunyikan amal solehnya itu adalah orang-orang
yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah allazi anzalas sakinata fi qulubil mu'min liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada 3 golongan manusia yang dicintai oleh Allah menurut hadis Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang pertama orang yang bertakwa, yang kedua orang yang kaya hati, yang ketiga orang yang tersembunyi senantiasa menyembunyikan amal ibadahnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dicintai oleh Allah, Allah pun akan memenuhi apa yang menjadi keinginannya. Mari dengan segala keikhlasan dan penuh kerendahan hati kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu senjatanya orang beriman, ibarat anak panah yang tidak akan melesat dari tujuan yang telah ditentukan, dan Allah lah yang memberikan petunjuk hidayah kepada kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'ul khuri mujibu da'wat wa akhwadiyal hajjat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa diyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Allah mansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allah mansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Ghoya. Allah mansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.